Kini maklumlah Panglima Sapono dan kawan-kawan, tingkat tenaga dalam si gadis nyatanya hanya sedikit saja berada di bawahnya, karena ketiga orang lainnya itu hanya satu tingkat saja lebih rendah tenaga dalamnya dari Panglima Sampono. Maka ketiganya menjadi bernyali besar dan bersama-sama dengan sang Panglima mereka kembali menggempur Pandan Suri. Pertempuran 4 lawan 1 berkecamuk dengan hebatnya. Berkali-kali Pandan Suri merubah jurus-jurus ilmu silatnya. Setiap gerakannya cepat dan aneh serta mempunyai 5-8 pecahan yang hebat. Namun sampai jurus ke-20 tetap saja gadis ini tak dapat menguasai jalannya pertempuran. Malah jurus demi jurus selanjutnya dia mulai terdesak. Hanya kekesetiaan dan ilmu meringankan tubuhnya yang lebih tinggi tingkatnya dari keempat lawannya itulah yang menyelamatkan Pandan Suri dari dilandahan taman pukulan lawan. Namun sampai berapa lama Pandan Suri akan dapat bertahan? Sampai berapa jurus lagi dia bisa mengandalkan kekesetiaan dan ilmu meringankan tubuhnya? Cepat atau lambat pasti salah satu lawannya akan berhasil mengajarnya dan celakalah dia. Pada jurus ke-32 gadis ini tak sanggup lagi bertahan. Dia segera terdesak total. Sebelum kasih Pandan Suri menggerakkan tangannya ke pinggang sesaat, kemudian mencurahlah sinar putih yang mendatangkan angin dingin menggigitkan, membuat keempat tokoh silat tersurut dan terkejut. Ketika memandang ke depan, ternyata si gadis telah mencabut sebilah rencong perak. Saat itu udara semakin mendung. Awan hitam tebal menutupi hampir seluruh langit di sekitar kaki bukit, sedang angin bertiup makin besar. Hujan rintik-rintik telah mulai turun. Manusia-manusia keparat, batas kesabaranku sudah lewat. Mulai detik ini, jangan harap kalian bisa lolos dari lubang jarum kematian. Ucapan Pandan Suri itu disusul oleh gelegar guntur yang menggetarkan bumi. Dan dalam kejap itu maka turunlah hujan yang bukan alang kepalang hebatnya, didahului lengkingan yang tak kalah hebatnya oleh suara guntur. Pandan Suri melompat ke depan menebar 4 serangan. 4 ekor naga menggempur sang surya. Bagi Panglima Sampono dan kawan-kawan, jurus 4 ekor naga menggempur sang surya tidak mengkhawatirkan mereka. Yang membuat mereka harus berhati-hati ialah senjata di tangan si gadis. Dari sinar dan hawa yang keluar dari rencong perak itu, nyata bahwa senjata itu adalah sebuah senjata mustika yang tak bisa dibuat main. Maka Panglima Sampono segera keluarkan pula senjatanya, yaitu sebuah tombak pendek yang ujungnya bercakak 2. Datuk Nan Sabatang menghunus sebilah keris berwarna biru. Seberang lor mencabut pedang berkeluk, sedang Lembu Ampel meloloskan sebuah rantai berduri. Di bawah hujan lebat dan sekali-kali diselingi oleh suara guntur dan sabungan kilat, maka kelima orang itu bertempur dengan hebat. Panglima Sampono dan kawan-kawan meski serangan-serangan mereka kelihatan hebat, namun keempatnya tidak berniat untuk mencelakai Pandan Suri. Sebaliknya mendesak sampai akhirnya mereka punya kesempatan untuk meringkut si gadis hidup-hidup. Di lain pihak Pandan Suri yang diam-diam mengetahui maksud lawan-lawannya itu dan yang tadi bertempur dengan segala kehebatannya yang ada, maka kini semakin memperderas serangannya hingga cukup menyukarkan juga bagi Panglima Sampono dan kawan-kawan untuk melaksanakan niat mereka. Tapi itu tidak berjalan lama. Setelah berulang kali di bawah hujan lebat itu terjadi bentrokan senjata,
Maka dalam gerakan yang gesit lihai, Panglima Sampono berhasil menyusupkan tombak bercakaknya ke badan rencong yang di tangan Pandan Suri. Gadis ini cepat-cepat menarik tangannya, tapi terlambat. Cakak dari tombak besi di tangan Panglima Sampono berputar lebih cepat dan terlepaslah rencong perak itu dari tangan Pandan Suri. Panglima Sampono menyambut senjata itu dengan tangan kiri. Penuh kalap, Pandan Suri menjentikkan 5 jari tangannya ke arah Panglima Sampono, melancarkan pukulan kuku api, tapi dari samping menabas pedang berkeluk seberang lor. Mau tak mau, anak Raja Rencong dari utara itu batalkan serangannya, kecuali kalau dia mau kehilangan 5 jari tangan kanannya itu. Sebaiknya kau menyerah saja, kata seberang lor. Niscaya kami akan perlakukan kau secara baik-baik. Keparat, lebih baik mampus daripada menyerah, bentak Pandan Suri. Dia melompat ke arah sebatang cabang sebesar lengan yang panjangnya kurang dari 1 meter dan terus menyerbu Panglima Sampono dan kawan-kawannya. Dengan cabang pohon yang penuh dengan ranting-ranting itu, Pandan Suri menyerang dalam jurus Raja Naga mengamuk. Dasar tolol, gerutu Panglima Sampono. Dia memberi isyarat pada ketiga kawan lainnya dan serentak keempat orang itu menyerbu kembali. Dan di bawah hujan lebih lebat itu dilanjutkan pertempuran 4 lawan 1 yang hebat. Pada waktu langit di sekitar bukit tertutup awan dan udara menjadi mendung, di kaki bukit sebelah timur seorang pemuda berjalan seenaknya. Tampaknya dia cuma lenggang kangkung biasa saja. Namun luar biasa, dalam tempo yang singkat dia meninggalkan kaki bukit sebelah timur itu dan mencapai sebuah jalan buruk. Angin bertiup keras melambai-lambaikan pakaian putih serta rambutnya yang gondrong. Mendongak ke atas langit, pemuda itu berkata dalam hati, "Celaka, kalau hujan turun aku bisa basah kuyup." Sambil berjalan cepat itu dia memandang kian kemari mencari-cari tempat baik untuk kelak berteduh bila hujan turun. Lapat-lapat jauh di sana, telinganya yang tajam mendengar suara ringkikan kuda. Cuma ringkikan kuda, pikir pemuda ini, dan dia terus juga lenggang kangkung seenaknya. Debu dan pasir jalanan berterbangan di belakangnya. Semakin jauh menempuh jalan itu, telinganya kembali menangkap suara di depan sana. Kali ini bukan suara ringkikan kuda, tapi suara bentakan-bentakan. Si pemuda mempercepat jalannya. Hampir sepeminuman teh, jelas sudah baginya bahwa di tempat atau di arah yang ditujunya itu tengah terjadi pertempuran, karena telinganya menangkap suara beradunya senjata. Ketika dia sampai dekat sebuah tikungan yang tajam, meskipun dia sudah menduga, tapi di situ terjadi pertempuran. Tapi adalah tidak disangkanya sama sekali kalau yang bertempur itu adalah seorang perempuan berpakaian dan berkerudung ungu melawan 4 orang laki-laki. Melihat kepada potongan tubuh serta kegesitannya, si pemuda segera bisa memastikan bahwa perempuan itu masih muda. Meski muda, tapi dengan gerakannya yang gesit serta ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi, si gadis masih dapat mengimbangi serangan keempat lawannya. Gadis berpakaian ungu itu memegang sebilah rencong perak, sedang lawan-lawannya yang mengeroyok bersenjatakan tombak pendek bercakak 2, pedang, keris, dan rantai berduri. Melihat pertempuran ini yang bukan saja tidak seimbang, tapi juga karena 4 laki-laki melawan seorang dara muda,
maka memakilah si pemuda berambut gondrong. Hati kesatrianya bergejolak untuk segera turun tangan membantu si gadis. Namun setelah memperhatikan sejenak dan melihat kenyataan bahwa gadis berkerudung ungu itu dengan rencang mustikanya dapat mengimbangi kehebatan ilmu silat 4 orang lawannya yang tangguh, maka si pemuda membatalkan niatnya dan melompat ke sebuah tebing untuk menikmati jalannya pertempuran yang seru. Jurus demi jurus berlalu penuh ketegangan. Si pemuda rambut gondrong di atas tebing melihat bagaimana darah berbaju biru mulai terdesak oleh tekanan-tekanan serangan keempat lawannya. Sementara itu hujan rintik-rintik mulai turun dan kemudian menggelegar dan berganti dengan hujan lebat. Kilat sambar menyambar dengan guntur gelegar menggelegar. Si pemuda di atas tebing, kalau tadi dia cuma akan kehujanan, kali ini sama sekali tidak mempedulikan hujan yang mengguyurnya hingga basah kuyup dari rambut sampai ke kepala. Si pemuda mengatupkan mulutnya rapat-rapat ketika dalam satu jurus yang berkecamuk hebat, salah seorang pengeroyok, yaitu yang bersenjakan tombak besi pendek bercakak 2, berhasil menjepit dan memutar senjata si gadis hingga rencong perak itu terlepas mental dan dirampas. Si gadis agaknya marah sekali melihat senjatanya berhasil dirampas. Lawan lalu menjentikkan kelima jarinya ke depan. 5 sinar merah kekuningan menderu. Tapi sang dara terpaksa menarik pulang tangannya karena salah seorang lawan menebas dengan pedang. Ilmu pukulan gadis itu kelihatan hebat sekali, berkata si pemuda di atas tebing dalam hatinya. Di bawahnya sementara itu terdengar suara bentakan salah seorang pengeroyok. Sebaiknya kau menyerah saja, niscaya kami akan memperlakukan kau secara baik-baik. Si gadis terdengar memaki, lalu laksana seekor burung walet melompat ke udara, mematahkan sebuah cabang pohon dan melayang turun kembali menyerbu keempat lawannya. Gadis hebat, kata pemuda di atas tebing. Nyali besar, kepandaian tinggi, sayang parasnya ditutup. Di bawah hujan lebat itu pertempuran berkecamuk kembali. Namun bagaimanapun hebatnya si gadis memainkan cabang pohon itu sebagai senjatanya, lambat laun jurus demi jurus cabang kayu itu pun gundul daunnya dan semakin pendek akibat tebasan-tebasan senjata keempat lawannya. Di satu gebrakan yang tegang, laki-laki yang memegang rantai berduri berhasil menghancurkan cabang pohon di tangan si gadis hingga untuk kedua kalinya kini sang dara bertangan kosong. Apa kau masih belum mau menyerah secara baik-baik? Si pemuda di atas tebing mendengar laki-laki yang bersenjatakan tombak pendek bertanya pada si gadis. Lebih baik mampus dari menyerah pada tikus-tikus macam kalian. Semprot si gadis lalu menggerakkan kedua tangannya. 10 larik sinar merah kekuningan menderu di bawah lebatnya hujan. Keempat pengeroyok melompat mundur, lalu secepat kilat menyerbu kembali. Dan kali ini sang gadis tak punya daya lagi untuk bertahan. Dalam satu jurus yang penuh ketegangan, kaki sang dara terpeleset, tubuhnya terbanting ke kiri. Pemuda rambut gondrong di atas tebing memencongkan hidungnya lalu garuk-garuk kepala. Laksana anak panah lepas dari busurnya, dia melesat turun. Suara bentakannya mengalahkan deru hujan lebat. Manusia edan, masakan beraninya mengeroyok seorang perempuan, sungguh tidak bermalu. Keempat orang itu terkejut
Belum habis kejut mereka, tahu-tahu satu gelombang angin menerpa dan tubuh mereka terbanting ke belakang 5-6 langkah. Gadis baju ungu tak menyia-nyiakan kesempatan, segera melompat keluar dari kalangan pertempuran. Marah keempat orang itu bukan alang-kepalang. Pemuda lancang, maki seberang lor. Ada urusan apa kau berani mencampuri persoalan orang lain? Si pemuda garuk-garuk kepalanya yang basah kuyup dan menjawab sambil senyum seenaknya. 4 orang laki-laki bersenjata mengeroyok seorang perempuan bertangan kosong. Apakah itu bukan satu hal yang memalukan? Apakah itu menjadi hakmu untuk campur? Lantas hak apa yang membuat kalian melakukan pengeroyokan? Balas bertanya si pemuda. Saking marahnya, seberang lor hendak buka suara mengatakan sesuatu, tapi Panglima Sampono memberi isyarat. Panglima Sampono kemudian berkata dengan nada tenang, "Orang muda, barangkali kau ada hubungan apa dengan gadis ini?" Si pemuda menggeleng. "Aku menolongnya karena tidak suka melihat tindakan kalian yang terlalu pengecut, yang sama sekali tidak memegang aturan dunia persilatan." Panglima Sampono tersenyum. "Kuhargai hati satriamu, kuhormati nyali jantanmu. Tapi apakah kau tahu siapa gerangan adanya gadis ini?" ujar Panglima Sampono. Si pemuda rambut gondrong angkat bahu. Panglima Sampono hendak berkata, tapi dari samping datang sambaran sinar merah kekuningan yang sekaligus juga menyerang pada ketiga kawan-kawannya. Di lain kejap terdengar suara dara baju ungu. "Begundal-begundal keparat, aku dan ayahku pasti akan datang mencari kalian. Kalau bertemu, jangan harap kalian bakal hidup lebih lama." Si gadis kemudian melompat ke atas kuda coklat. "Betina sialan, kau kira bisa lari dari sini?" teriak seberang lor marah sekali. Dia melompat dan kiblatkan pedang berkeluknya Pandan Suri untuk kesekian kalinya melepaskan pukulan kuku api, membuat tokoh silat dari Tanah Malaka itu terpaksa menghindar ke samping. Dan sebelum yang lain-lainnya bisa turun tangan, Pandan Suri telah melesat pergi bersama kudanya. Dengan sendirinya, kemarahan total kini tertuju pada pemuda tadi. Panglima Sampono yang sebelumnya masih berlaku lunak kini membentak garang. "Pemuda sedeng, kalau tidak karena kau, gadis itu pasti tak akan lolos." Sang Panglima menutup kata-katanya dengan melemparkan rencong perak milik Pandan Suri dengan tangan kirinya. Lemparan itu bukan lemparan sembarangan. Senjata itu sampai mengeluarkan suara mendesing saking kencang dan kerasnya daya lemparan. 2 jengkal dari ujung rencong akan mendarat di kening Wiro. Tiba-tiba si pemuda menggerakkan tangan kanan dan tahu-tahu rencong perak itu sudah dijepit antara jari tengah dan jari telunjuknya. Kejut Panglima Sampono dan kawan-kawan bukan alang-kepalang. Kepandaian menjepit senjata yang dilemparkannya selihai itu bukan kepandaian sembarangan. "Orang muda berilmu tinggi," kata Panglima Sampono pula. "Pameran yang kau lakukan tadi cukup menarik. Biarlah aku main-main sebentar dengan kau." Si pemuda tertawa tawar. "Apakah kau akan maju berempat dengan kawan-kawanmu itu?" marahlah paras Panglima Sampono.
Meski maklum betapa lihainya pemuda itu, lebih lihai dari Pandan Suri, tapi untuk tidak kehilangan muka, dia menjawab, "Untuk meringkus sombong macammu ini, mengapa mesti minta bantuan kawan-kawanku?" Ucapnya itu ditutup dengan satu tusukan kilat tombak bercakak dua ke arah tenggorokan si pemuda. Dengan gesit, pemuda itu mengelak ke samping lalu memukul ke depan dari jarak 3 langkah. Panglima Sampono terkejut sekali mengelak begitu lawannya balas langkah. Panglima Sampono terkejut begitu mengelak begitu lawannya balas menyerang. Angin pukulan lawan terasa keras laksana sebuah batu besar yang dilemparkan ke arahnya. Akibat pukulan, kunyuk melempar buah. Dengan amat penasaran, Panglima Sampono membentak keras, lalu kembali menyerang dengan jurus-jurus silatnya yang hebat dan mengandung tipu-tipu berbahaya. Tubuh Wiro Sableng berkelebat terkurung oleh gulungan sinar senjata di tangan sang Panglima. 5 jurus berlalu tanpa Panglima Sampono bisa berbuat sesuatu apapun. Memasuki jurus ke-10, Datuk Nan Sabatang, Lembu Ampel, dan Seberang Lor tak dapat tinggal diam lebih lama. Ketiganya segera menyerbu ke dalam kalangan pertempuran, membantu Panglima Sampono. Namun sebelum ketiga orang itu turun tangan melancarkan serangan, Wiro Sableng dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang telah mencapai tingkat tinggi melompat ke atas. Sekejap kemudian telah berdiri di cabang pohon yang ada di tepi jalan. Sebelum meneruskan pertempuran brengsek ini, mari kita bicara baik-baik dulu, sobat-sobat, kata Wiro dari atas pohon. Pemuda lancang, sesudah kau meloloskan perempuan itu, kini kau hendak bicara baik-baik. Makan ini, damprat Seberang Lor. Tangan kanannya dihantamkan ke atas. Selari angin dahsyat menyambar. Krak! Cabang pohon di mana Wiro berdiri patah. Pemuda itu sendiri sudah pindah meloncat ke cabang yang lain. Dengan sendirinya Sabrang Lor dan kawan-kawannya tambah penasaran. Serentak mereka sama-sama menghantamkan tangan ke atas. Terdengar suara berisik. Beberapa cabang pohon patah dan ranting-ranting serta daun-daun berhamburan kian kemari. Wiro memaki dalam hati dan melompat ke tebing di tikungan jalan. Jarak antara pohon dan tikungan jalan hampir mencapai 10 tombak. Tentu saja lompatan yang dibuat Wiro membuat kagum keempat orang yang berada di bawahnya. Namun kekaguman itu segera sirna oleh rasa marah yang menggejolak. Tanpa tunggu lebih lama, Panglima Sampono segera melompat ke atas tebing, diikuti oleh ketiga kawan-kawannya. Di atas tebing, Wiro pentangkan kedua tangan dan memukul ke depan. Keempat orang yang telah melayang ke atas tebing amat terkejut ketika mendapatkan diri mereka merasa ditekan dari atas oleh satu tekanan dahsyat. Bagaimanapun mereka kerahkan tenaga dalam, tetap saja tubuh mereka tak bisa melesat ke atas. Keempatnya terkatung-katung beberapa ketika lamanya. Kurang ajar, dia lihai sekali, gerutu Sabrang Lor. Tokoh silat dari tanah Malaka ini memberi isyarat pada kawan-kawannya. Tiba-tiba keempatnya sama membentak keras dan sama menghantamkan kedua tangan masing-masing ke arah Wiro. 8 gelombang angin menderu laksana topan prahara. 4 buah serangan yang luar biasa dan bukan alang kepalang hebatnya. Di atas tebing, Wiro Sableng kerahkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan,
dan memukul ke bawah. Hebatnya Gelegar Guntur, hampir seperti itu pula lah hebatnya benturan 8 angin pukulan. Dengan 2 gelombang pukulan dinding angin berhembus tindih menindih yang dilepaskan Wiro Sableng. Sebelang lor, Datuk Nan Sapatang, Panglima Sampono dan Lembu Ampel berpelantingan ke bawah. Untung saja mereka memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi serta tenaga dalam yang sempurna, hingga tidak mendapat celaka dan tak sampai jatuh tunggang langgang bergedebukan di tanah. Sebaliknya di atas tebing, Wiro merasakan pula hebatnya serangan keempat tokoh-tokoh silat itu. Tubuhnya terdorong keras, lalu terhuyung-huyung 5 langkah ke belakang. Tidak sampai di situ, tiba-tiba lututnya terasa goyah dan ujung tebing yang dipijaknya hancur berantakan. Tubuhnya mencelat sampai 2 tombak dari atas tebing. Gendeng, gerutu Wiro Sableng dalam hati. Setelah memeriksa dan mengetahui tubuhnya di bagian dalam maupun di bagian luar tak ada yang terluka, maka Wiro bersuit nyaring. Tubuhnya melayang ke bawah, berkelebat dan lenyap dari pemandangan Panglima Sampono dan kawan-kawan. Di lain kejap, 2 keluhan tertahan. Sebelang lor dan Lembu Ampel merasakan tubuh mereka kejang kaku, tak bisa bergerak. Betapapun mereka mengerahkan tenaga dalam, namun tak sanggup membuka jalan darah yang telah ditoto oleh Wiro Sableng. Kedua tokoh silat ini memaki habis-habisan. Wiro Sableng malah tertawa cengar-cengir. "Pemuda kurang ajar," teriak Panglima Sampono marah sekali. "Tadi aku cuma berniat untuk meringkusmu hidup-hidup, tapi mulai detik ini terpaksa kepalamu kupecahkan." Habis berkata begitu, Panglima Sampono memukulkan tangan kiri ke depan, lalu menyusul serangan ini dengan 1 tusukan tajam tombak bercakak 2 yang saat itu sudah berada kembali dalam tangan kanannya. Di kejap yang sama, Datuk Nan Sapatang menggembor dan berkelebat kirimkan serangan dari samping kiri dengan keris birunya. Wiro Sableng ingat pada rincang perak milik gadis baju ungu yang tadi diselipkan di pinggang. Segera Wiro mencabut senjata itu, maka terang terdengar 2 kali berturut-turut suara beradunya senjata. Bunga api memercik. Datuk Nan Sapatang dan Panglima Sampono terkejut besar. Dengan muka pucat, sama-sama melompat ke belakang dan memar dengan mata membeliak pada tangan kanan mereka yang kini kosong karena tangkisan Wiro Sableng tadi telah memukul lepas senjata masing-masing. Jelas bahwa pemuda rambut gondrong itu memiliki tenaga dalam yang luar biasa tingginya dan bukan tandingan mereka. Namun sebagai tokoh-tokoh silat yang sudah mendapat nama besar dan memegang tubuh jiwa kesatria, maka mereka mau menyerah begitu. Lebih baik mati daripada menerima hinaan demikian rupa. Apalagi ketika melihat bagaimana Wiro Sableng tertawa gelak-gelak dan mengejek. Dengan tangan kosong, Datuk Nan Sapatang serta Panglima Sampono memasuki kalangan pertempuran kembali. Serangan mereka hebat sekali hingga air hujan yang bergenangan di lubang-lubang jalanan muncrat berhamburan. "Sobat-sobat, kalian kelewat menurutkan darah kemarahan," seru Wiro.
Orang mau ajak bicara baik-baik malah menyerang terus-terusan. Tutup mulutmu pemuda keparat, bentak Datuk Nan Sabatang. Jaga batok kepalamu, teriak Panglima Sampono. Tinjunya menderu ke kepala Wiro. Lalu terdengarlah suara keluhan. Tubuh Panglima Sampono terbanting ke samping. Begitu angin dahsyat menyambar dadanya. Selagi dia berusaha mengimbangi tubuh, tahu-tahu satu totokan mendarat di bahunya dekat leher. Dan kejap itu juga sang Panglima berdiri dengan kaki mengangkang di tanah tanpa bisa bergerak sedikit pun. Datuk Nan Sabatang juga bernasib sial. Baru saja serangannya bergerak setengah jalan, tahu-tahu jari lawan sudah menelusup di bawah ketiaknya. Kurang ajar, maki Datuk Nan Sabatang. Tangan kirinya memukul ke depan, tapi tak ada artinya karena totokan yang dijatuhkan Wiro tadi telah membuat sebagian tubuhnya sebelah kanan menjadi kaku. Lucu sekali keadaan Datuk ini. Tangan kirinya mencak-mencak dan tangan kiri dibanting-bantingkan ke tanah, sedang mulut memaki-maki habis-habisan. Tapi seluruh tubuhnya bagian kanan tak dapat digerakkan sama sekali, laksana menjadi batu. Sekarang mungkin kita bicara baik-baik, kata Wiro sambil tertawa dan memasukkan rencang perak ke balik pinggang pakaiannya. Setelah menyapu paras keempat orang itu satu demi satu dengan sebatang matanya, maka Wiro melangkah ke hadapan Panglima Sampono dan berkata, "Bapak, tadi kau bertanya apakah aku tahu siapa adanya perempuan berkerudung itu?" Panglima Sampono diam saja, hatinya kesal bukan main, dan dadanya bergejolak menahan amarah. Kalau saja tubuhnya tidak ditotok, pasti pemuda itu sudah diserangnya kembali. Sebaliknya, sambil terus tertawa-tawa, Wiro berkata, "Aku memang tidak tahu siapa dia adanya." "Kalau tidak tahu, mengapa kau ikut campur urusan orang? Gadis itu lolos karena kelancanganmu, pemuda sialan." Wiro Sableng senyum-senyum dimaki pemuda sialan. "Meski aku tidak tahu siapa dia, tapi melihat kalian mengeroyoknya, tentu saja aku tak bisa berdiam diri. Apalagi dia bertangan kosong, sedang kalian berempat pakai senjata. Mendesak gadis itu, bukankah sayang sekali kalau gadis itu terpaksa mati muda?" Hampir saja Panglima Sampono hendak meludahi muka pemuda itu, saking gemasnya dibukanya mulutnya. Memang hati satriamu hendak menolong gadis itu patut dihargakan. Tadinya kukira dia gendakmu hingga kau begitu kesusu turun tangan tanpa menyelidik lebih dulu. Sekarang dia telah lolos, dunia persilatan akan sukar untuk diselamatkan. Wiro Sableng kerenyitkan kening. "Harap kau suka menerangkan siapa adanya gadis itu," kata Wiro pula. Panglima Sampono mendengus. "Kalau kau mau tahu, gadis itu adalah Pandan Suri, anak Raja Rencong dari utara." Sepasang mata Wiro terpentang lebar dan memandang pada keempat orang di hadapannya itu satu persatu. "Anak gadisnya Raja Rencong dari utara," desis Wiro seraya garuk-garuk rambutnya yang basah kuyup oleh air hujan yang sampai saat itu masih juga turun meskipun tidak selebat semula. "Aku sendiri sebenarnya memang tengah mencari-cari
si Raja Rencong itu. Keempat tokoh silat sama-sama mendengus. Pemuda Idian, kami muak melihat lagamu. Lekas lepaskan totokan kami dan berlalu dari sini. Yang bicara adalah Sabrang Lor. Wiro memandang pada Sabrang Lor sejenak sambil berpikir-pikir. Kemudian katanya, memang aku turun tangan kelewat ke susu, tidak menyelidik lebih dulu. Kalau saja aku tahu bahwa gadis itu adalah anaknya Raja Rencong dari utara, aku akan membantu kalian menembusnya hidup-hidup. Tak perlu bicara ngelantur. Oh, tugas Sabrang Lor gemas. Semuanya sudah kasih. Gadis itu sudah lolos. Kau telah menghancurkan rencana kami yang kami susun selama 1 bulan. Benar-benar kau kurang ajar dan sialan sekali. Dengar, kata Wiro, kalau aku bertemu gadis itu, aku akan tawan dia dan menyerahkan pada kalian. Tapi katakan dulu, apa rencana kalian? Kau tak ada sangkut paut dengan kami, karenanya tak perlu bertanya, sahut Panglima Sampono. Kalau begitu, baiklah. Kuharap saja kalian bisa melupakan kelancanganku tadi. Wiro membalikkan badan hendak pergi. Hai, tunggu dulu. Lepaskan dulu totokan kami, teriak Sabrang Lor. Dan Lembu Ampel hampir bersamaan. Wiro tertawa. Sebenarnya aku memang bermaksud hendak melepaskan totokan di tubuh kalian, tapi karena kalian memakiku terus-terusan seenaknya, biarlah kalian jadi patung-patung hidup sampai beberapa jam di muka. Keparat, setan alas, bedebah, Idian kau. Begitulah maki-makian yang dilontarkan keempat orang itu. Wiro tertawa gelak-gelak. Sekali dia berkelebat, tubuhnya sudah melesat sejauh 10 tombak. Di bawah hujan rintik-rintik, akhirnya Wiro lenyap dari pemandangan keempat orang itu. Di kedai nasi itu adalah kedai nasi yang paling besar di seluruh daerah selatan. Sebenarnya kurang pantas kalau disebut kedai nasi, lebih tepatnya jika dikatakan rumah makan, karena di samping besar juga rumah makan itu terkenal kemana-mana. Pemiliknya seorang laki-laki berbadan gemuk pendek, persis macam babi buntak. Kata setengah orang, konon kabarnya pemilik kedai yang bernama Dang Lariku itu ada memasukkan sejenis bumbu ke dalam masakannya, hingga apa saja yang dijualnya di rumah makan itu terasa enak sekali. Bumbu apa yang dimaksudkan Dang Lariku itu tak seorang pun yang mengetahuinya. Tentu saja Dang Lariku sendiri merahasiakannya agar tidak ditiru oleh orang lain. Saat itu hari sudah petang, matahari hampir tenggelam. Sore berebut dengan senja. Keadaan di rumah makan Dang Lariku agak sepi. Hanya ada 1-2 orang yang duduk bercengkrama sambil menikmati kopi pahit. Dang Lariku baru saja menyalakan sebuah lampu besar di ruangan tengah rumah makan. Sewaktu didengarnya suara derap kaki kuda yang kemudian berhenti tepat di hadapan rumah makannya. Dang Lariku merasa gembira karena suara derap kaki kuda yang berhenti di depan rumah makannya itu berarti datangnya seorang tamu dan berarti uang dalam kasnya akan bertambah pula. Dia memandang ke pintu dan tersenyum hendak menyambut tamunya. Namun
Begitu sang tamu masuk, maka berubahlah paras dang lariku dari gembira menjadi pucat seperti kertas. Tamu yang masuk seorang perempuan berpakaian ungu. Parasnya tak bisa dilihat karena tertutup dengan kerudung biru. Gerakannya melangkah menggetarkan lantai rumah makan. Beberapa orang yang tengah asik mengisi perutnya dalam rumah makan segera berdiri dan dengan ketakutan cepat-cepat angkat kaki lewat pintu belakang. Dan siapa di antara daerah selatan yang tidak kenal dengan gadis itu? Pandan Suri sudah terkenal kekejamannya. Mengajar seseorang yang terlalu berani memandang kepadanya sampai setengah mati bukan apa-apa bagi si gadis itu. Membunuh orang-orang yang berlaku kurang ajar sudah menjadi kebiasaannya. Bahkan belakangan ini dia laksana seekor harimau lapar yang sengaja mencari mangsanya. Meski hatinya kejut berdebar dan parasnya sepucat kertas, namun dengan semanis dan seramah mungkin dang lariku menyambut tamunya, mempersilahkan duduk lalu berteriak pada pelayan agar segera menyediakan hidangan yang paling lezat serta tuak yang paling harum. Sementara itu Pandan Suri duduk di sudut rumah makan, memandang berkeliling dan tersenyum kecil sewaktu menyaksikan bagaimana rumah makan itu menjadi sunyi akibat kedatangannya. Tak lama kemudian dang lariku sendiri yang muncul membawakan hidangan dan minuman ke meja Pandan Suri. Seorang pelayan membawakan sepiring besar buah-buahan. Sungguh satu kehormatan besar lagi bagiku, karena putri Raja Rencong dari utara kembali berkenan mampir di rumah makanku yang buruk ini, kata dang lariku pula.